Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang jam 7:47 pagi, tanggal 9 Juni 2020, hari Selasa. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit kucing yang sering dialami kucing. Ada 3, namun ada juga yang menganggapnya 4. Kita cek yang pertama, Panleukopenia. Panleukopenia adalah infeksi virus yang menyerang kucing, baik kucing liar maupun peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh parvovirus kucing yang merupakan kerabat dekat parvovirus anjing tipe 2 dan Enteritis cerpelai. Penyakit ini sangat menular dan dapat membunuh kucing yang terinfeksi. Nama Panleukopenia mengacu pada rendahnya jumlah sel darah putih atau leukosit pada kucing yang terserang penyakit ini. Seekor kucing dapat tertular Panleukopenia jika berhubungan dengan cairan tubuh atau tinja kucing yang tertular, objek-objek lain yang dapat membawa virus Panleukopenia, dan kutu. Panleukopenia bahkan dapat disebarkan oleh selimut, piring, atau pakaian dan sepatu orang yang pernah bersentuhan dengan kucing yang terinfeksi. Seperti parvovirus lainnya, virus Panleukopenia kucing dapat bertahan selama lebih dari 1 tahun di lingkungan yang tepat. Namun penyakit ini tidak dapat menulari manusia. Virus Panleukopenia kucing menyerang saluran pencernaan kucing dan memicu ulcus pepticum. Akibatnya terjadi diare yang berdarah, dehidrasi, malnutrisi, anemia, dan bahkan kematian. Jumlah sel darah putih juga berkurang sehingga sistem kekebalan tubuh melemah. Selain itu jumlah hematokrit dan platelet turut berkurang. Gejalanya Panleukopenia yaitu depresi, lesu, hilangnya nafsu makan, demam, muntah, kulit tidak lagi elastis akibat dehidrasi, dan perilaku menggigit ekor, punggung belakang, dan kaki belakang sendiri. Sebagian besar kucing yang terinfeksi mati karena dehidrasi yang disebabkan oleh diare atau infeksi sekunder yang dipicu oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Bahaya ya. Setiap kucing yang sehat sebaiknya diberi vaksin Panleukopenia, termasuk kucing rumahan, karena virus ini dapat bertahan lama dan disebarkan lewat benda-benda. Bila seekor kucing terserang penyakit ini saat sedang hamil, virus Panleukopenia kucing dapat menyebabkan hipoplasia otak kecil pada anak-anak kucingnya. Maka dari itu vaksin ini tidak boleh diberikan kepada kucing yang sedang hamil. Penyakit ini perlu ditangani secara agresif karena kucing yang tertular dapat kehilangan nyawanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Penanganan yang dapat dilakukan adalah transfusi darah untuk meningkatkan pansitopenia, infus cairan untuk menangani dehidrasi, dan pemberian vitamin A, B, dan C, serta antibiotik 4 untuk menangani septisemia. Kucing yang tertular penyakit ini juga harus diisolasi di rumah sakit. Jadi, leukopenia itu adalah virus yang karena jumlah sel darah putih pada kucing terserang. Maksudnya Panleukopenia itu karena jumlah sel darah putih kucing itu sedikit sekali. Ini bisa menularkan dari benda-benda yang ada di rumah kita, selimut, piring, atau pakaian dan sepatu, dan hanya akan menularkan ke sesama kucing ya. Sesama kucing. Ciri-cirinya adalah diare yang berdarah,
dehidrasi, malnutrisi atau kurus, anemia, dan bahkan kematian. Jadi ciri-cirinya adalah diare berdarah, dehidrasi atau kekurangan cairan, bisa kita pegang tekuknya. Kalau dia kembali berarti dia tidak dehidrasi. Kalau lama anunya berarti dehidrasi. Oke. Jadi sebaiknya kucing itu divaksin setelah umur 2 bulan. Dengan berat badan 0,5 itu sudah bisa divaksin. Asalkan kondisinya dalam keadaan sehat ya. Itu yang pertama, panleukopenia. Kita beralih ke kedua yang sering menyerang kucing. Kalisivirus. Jadi kalau panleukopenia itu tentang pencernaan, kalau kalisivirus ini pernafasan. Virus CV dapat diisolasi dari sekitar 50% kucing dengan infeksi saluran pernafasan atas. Felin kalisivirus atau biasa disingkat kalisi itu menyerang pernafasan ya, pernafasan pada hewan. Atau biasa kalau istilah ilmiahnya adalah herpes. Pernafasan. Lain lagi herpes. Virus kalisi dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, pernafasan, dan mulut. Karena partikel virus yang sangat kecil dan mudah menempel pada sembarang tempat seperti lantai, tempat tidur kucing, makanan, air minum, dan bahkan baju atau tangan manusia yang tidak steril, maka penularan dapat sangat cepat terjadi. Mesin inkubasi dari virus ini relatif cepat, yaitu 2-4 hari. Saat virus kalisi ini sudah masuk ke dalam tubuh, maka selanjutnya virus ini akan memperbanyak diri pada sel epitel di saluran pernafasan, konjungtiva, lidah, dan pneumosit alveoli paru-paru. Berdasarkan tingkat keganasannya, virus ini dibagi menjadi 4. Ada 4 tipe kalisi, yaitu pertama, mild kalisi atau gejala klinis ringan, dan apabila daya tahan tubuh tinggi, maka dapat sembuh dengan sendirinya. Tingkat kesembuhan lebih dari 90%. Yang kedua, moderat kalisi, gejala klinis tampak jelas seperti mata berair, bersin, pilek, anoreksia, kurus juga, demam, ulkus pada lidah, salviasi, dan sesak nafas. Tingkat kematian pada tipe ini cukup tinggi, yaitu 50%. Yang ketiga, limping kitten syndrome dapat terjadi pada kucing yang baru lahir dengan gejala artritis serta pembengkakan dan nyeri sendi. Yang keempat, virulent strain of kalisivirus atau FCVRI merupakan tipe yang paling ganas dan mematikan. Tingkat kematian lebih dari 60%. Gejala yang tampak dapat berupa pembengkakan pada muka dan paut atau jari-jari, telapak kaki, demam, sesak nafas, ulkus lidah, dan yang parah dapat sampai berdarah, perdarahan pada hidung, dan dapat serta dengan kekuningan dan membran mukosa. Ini ada gambarnya yang terkena kalisivirus. Tuh, hidung, matanya berair, pilek, sesak nafas, dan salivasi. Yang kedua di lidahnya kita lihat. Pencegahan terbaik untuk menghindari terjadinya infeksi virus ini adalah dengan melakukan vaksinasi secara rutin. Umumnya vaksin untuk virus kalisi ini tidak sendiri, melainkan vaksin gabungan dengan virus herpes. Diagnosa untuk virus ini umumnya hanya berdasarkan gejala klinis saja. Untuk definitif diagnosa, maka perlu dilakukan isolasi virus yang dapat diambil dari sampel air liur atau saliva, swab hidung, atau darah. Teknik PCR merupakan cara terbaik untuk mengetahui infeksi virus ini secara pasti. Terapi yang dapat dilakukan untuk kasus ini adalah pertama, menjaga cairan tubuh dengan memberi terapi cairan atau infus. Yang kedua, humidity airways dengan menggunakan nebulizer.
atau ini pernafasan uap. Yang ketiga, antibiotik spektrum luas untuk mencegah infeksi sekunder atau doxycycline, chloramphenicol. Yang keempat, analgesik dan antiinflamasi, prednisolon jika diperlukan karena dapat menimbulkan efek samping. Yang kelima, antivirus interferon alpha pada beberapa kasus memberikan efek positif, namun peluang kegagalan untuk antivirus ini membunuh virus kalsi masih cukup tinggi karena virus kalsi ini mudah bermutasi. Yang keenam, imunostimulan untuk meningkat daya tahan dan dapat juga dibantu dengan memberikan vitamin C melalui jalur intravena. Jadi kali sini pernafasan, kalau panleukopenia itu tentang pencernaan. Kita next ke penyakit ketiga, rhinotracheosis. Ini tentang pernafasan juga ya. Disebabkan oleh virus VHV1 yang merupakan virus herpes. Jadi rhinotracheosis ini disebut juga virus herpes. Inkubasinya 2-4 hari, biasanya penyakit berlangsung selama 10-14 hari. Virus menyerang selaput lendir pernafasan atas, konjungtiva, dan saluran kelamin. Sekat rongga hidung dengan turbinata, tulang rawan hidung, batang tenggorokan, dan konjungtiva mengalami nekrosis atau kerusakan hebat. Penularan, virus ditularkan dari kucing pengidap kepada yang sehat. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak dengan tangan perawat, alat-alat, dan tempat pakan. Secara aerosol, penularan mungkin juga dapat terjadi. Gejala klinisnya adalah berupa selesma, bersin berulang kali, batuk, dan hipersalivasi. Gejala pernafasan lebih menonjol dan bila mengalami kesulitan bernafas, pernafasan dilakukan lewat mulut. Discharge hidung yang semula jernih cair lama-kelamaan berubah menjadi keruh, kental atau mukopurulen. Kerusakan selaput lendir mata diikuti dengan mengalirnya air mata lebih banyak, epifora, disertai dengan bengkaknya mata. Kekejangan kelopak mata yang dikenal sebagai blepharospasmus menyebabkan mata menjadi tertutup. Stadium lanjut dapat kerusakan pada kornea dalam bentuk keratitis ulceratif. Pada kasus ini gejala klinis yang muncul yaitu bersin-bersin, discharge di hidung, mukopurulen, konjungtivitas, epifora, dan intensitas pernafasan dangkal. Penyakit berlangsung akut dapat diderita oleh segala umur kucing. Kematian paling tinggi dialami oleh anak kucing kurang dari 6 bulan. Pada penyakit yang berlangsung kronis, kebanyakan tanpa gejala pernafasan jelas. Kucing mampu menjadi carrier dan mampu menjadi virus ganas. Apabila stres, misalnya karena pergantian pakan, pengangkutan, ganti rumah dalam 2 minggu akan menyebabkan virus. Seperti ini ya fotonya. Ini disebabkan oleh virus rhinotracheosis. Itu fotonya. Terapinya adalah dengan melakukan isolasi mandiri, yaitu dipisahkan antara kucing sehat dan kucing yang sakit. Hewan diistirahatkan, diberikan makanan yang bergizi dan minum yang cukup untuk mencegah terjadi dehidrasi. Apabila hewan sama sekali tidak mau makan, sebaiknya diberi infus. Untuk mencegah infeksi sekunder, perlu diberikan antibiotik sesuai dengan kepekaan kuman penyebab infeksi tersebut, seperti ampicillin dan amoxicillin. Pencegahannya ya dengan vaksin. Biasanya antibodi protektif bersifat melindungi terhadap infeksi atau setidaknya kalau terserang tidak begitu berat. Kucing yang telah divaksin masih dapat bertindak sebagai carrier. Vaksinasi ulang dan booster harus mengikuti petunjuk pembuat vaksin. Anak kucing berumur 6-12 minggu perlu divaksin dengan vaksin MLV atau inaktif untuk penyakit PVR dan cat distemper yang diulang 3-4 minggu kemudian sampai berumur 12 minggu. Kucing berumur 12 minggu atau lebih yang belum divaksin disuntik 2 kali dengan selang 3-4 minggu. Jadi ini rhinotracheosis hampir mirip dengan
calicivirus. Kalau ini agak lama sih apanya penularannya sampai 2 minggu gitu. Dan ini bisa menyebabkan carrier meskipun dia kelihatan sehat, namun dia bisa menjadi carrier atau pembawa virus. Kalau di orang Indonesia, kalau di virus corona itu disebut OTG atau orang tanpa gejala. Ini biasanya virus calicivirus, virus Parlekompenia, dan rhinotracheosis ini ada dalam satu vaksin. Jadi dalam satu vaksin ini ada 3 penyakit. Itu biasa disingkat RCP. Ada juga yang satu yaitu chlamydia. Ada yang menyebutkan ini berbahaya, ada juga yang tidak. Chlamydia adalah penyebab gangguan pernafasan, mata merah, dan bengkak. Seperti ini gambarnya ya. Kalau chlamydia, biasa juga matanya menonjol keluar. Felin chlamydiosis dikenal juga dengan sebutan felin pneumonitis atau radang paru-paru pada kucing. Biasanya menyebabkan gangguan saluran pernafasan bagian atas yang relatif ringan tetapi kronis atau lama. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia psittaci. Tanda-tanda utama penyakit ini biasanya radang sakit mata pada mata, disertai cairan kotoran mata berlebihan. Infeksi ini menyebabkan juga pilek, bersin, dan kesulitan bernafas yang disebabkan radang paru-paru. Bila tidak diobati, infeksi bisa menjadi kronis, berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Nah, selain chlamydia, ada juga penyakit rhinotracheosis yang telah saya sebutkan tadi dan felin calicivirus, termasuk organisme yang menyebabkan penyakit gangguan pernafasan bagian atas pada kucing. Chlamydia menyebabkan sekitar 10-15% dari total kasus gangguan pernafasan pada kucing. Seperti itu ya gambarnya. Kasihan banget ya. Bakteri Chlamydia terdapat di seluruh dunia dan menyebabkan penyakit pada sekitar 5-10% dari seluruh populasi kucing. Penyakit ini sering menyerang kucing muda atau kitten umur 2-6 bulan. Tempat penampungan hewan atau tempat dengan populasi kucing lebih dari 1. Wabah sering terjadi pada pemeliharaan kucing yang terlalu padat, nutrisi yang kurang, dan tempat atau kandang yang tidak bersih. Jadi dalam satu rumah itu sebaiknya 1 saja kucing ya, atau 2 lah. Bakteri menyebabkan chlamydiosis menular ke kucing lain melalui cairan pilek atau kotoran mata. Penularan biasanya melalui beberapa cara, yaitu pertama kontak dengan objek yang terkontaminasi bakteri seperti kandang, makanan, tempat makan, minum, pakaian pemilik, dan tangan pemilik. Kontak dengan mulut, hidung, atau kotoran mata kucing yang terinfeksi. Bersin dan batuk yang bisa menyebabkan virus dalam radius 3-5 meter. Ini ya matanya. Chlamydia biasa menyebabkan matanya bengkak. Tanda-tanda kucing sakit chlamydiosis, ya ini pertama kurang atau hilangnya nafsu makan, kedua batuk, yang ketiga sesak nafas atau kesulitan bernafas, demam, radang paru-paru pada kitten umur 2-4 bulan dapat menyebabkan kematian, hidung berwarna merah disertai pilek, bersin-bersin, mata merah, bengkak, dan berair. Perawatan dan pengobatan chlamydia, temui dokter hewan untuk memastikan penyakit ini menyerang kucing Anda dan mendapat obat yang sesuai. Penyakit ini dapat diobati dengan antibiotik tetrasiklin. Salep mata itu ya, tetrasiklin. Mata yang sakit dapat diobati dengan salep mata yang mengandung tetrasiklin. Umumnya pengobatan berlangsung selama beberapa minggu sampai 6 minggu tergantung keparahan penyakit. Segera diobati sebelum mata mengalami kerusakan permanen. Hati-hati dengan jenis obat tetes atau antibiotik tertentu karena dapat memperparah kerusakan mata. Selalu konsultasikan dengan dokter hewan. Selalu bersihkan mata dan hidung yang kotor. Ini dapat mempercepat kesembuhan. Suapi kucing bila nafsu makannya hilang. Kucing yang sakit harus diisolasi agar penyakitnya tidak menulari kucing lainnya. Pencegahan chlamydia, vaksinasi tidak harus selalu 100% melindungi kucing, tapi dapat mengurangi keparahan penyakit. Jadi pemirsa, dari 3 virus atau 4 virus berbahaya itu,
Cara mencegahnya adalah dengan cara vaksinasi yang dilakukan sejak umur 2 bulan dengan berat badan minimal 0,5 dalam keadaan sehat, suhu tubuh di anusnya normal yakni 38 Celcius sampai maksimal 39 dan tidak sedang diare. Pemirsa, vaksinasi itu tidak menjamin 100% tidak kena penyakit ini, namun biasanya dengan vaksinasi nyawa kucing bisa diselamatkan. Maksudnya tidak mati ya pemirsa. Kalau dilakukan secara rutin. Misalnya di umur 2 bulan divaksin. Terus umur 3 bulan, 1 bulan kemudian divaksin lagi. Terus diulangi ke tahun depan. Ke bulan 3 berarti tahun depannya ya. Oke pemirsa, itu adalah info tentang penyakit berbahaya pada kucing. Oke, selain rabies ya, kalau rabies itu bisa diberikan sejak umur 6 bulan. Ini dulu ya yang 4 yang berbahaya ya pemirsa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.